Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang redoks dan elektrokimia pada pokok bahasan penyetaraan reaksi redoks. Ini merupakan video kedua pada materi redoks dan elektrokimia. Adapun maksud dan tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Penyetaraan reaksi redoks itu ada dua metode. Metode yang pertama yang akan kita bahas adalah metode perubahan bilangan oksidasi atau yang sering disingkat dengan PBO. Tahapan penyetaraan reaksi redoks dengan metode PBO itu meliputi 1. Tentukan unsur yang biloknya berubah. 2. Setarakan jumlah unsur yang biloknya berubah. 3. Tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilok. 4. Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilok. 5. Setarakan muatan dengan H+ untuk kondisi asam atau OH- untuk kondisi basa. 6. Setarakan unsur O dengan H2O. Sekedar penegasan bahwa penulisan reaksi redoks yang dalam keadaan setara itu senyawa ditulis lebih awal, baru kemudian disusul H+ atau OH- atau H2O. Contoh soal 1. Setarakan reaksi berikut dengan metode perubahan bilangan oksidasi pada suasana asam. MnO plus PbO2 menjadi MnO4- plus Pb2+. Maka tahap yang pertama adalah tentukan unsur yang biloknya berubah. Jadi kita harus menentukan bilok dari tiap-tiap unsur. Di sini sudah ditentukan +2, +4, +7 dan +2. Ini caranya adalah sebagai berikut. Untuk MnO berarti Mn-2 sama dengan 0 karena tidak ada muatannya, maka Mn sama dengan +2. Untuk Pb berarti Pb -4 sama dengan 0 karena -2 kali 2 -4, maka Pb nya adalah +4. Untuk MnO4- maka Mn-8 sama dengan -1 karena ada muatannya -1 ini. Berarti Mn sama dengan -1 plus 8. Mn didapat plus 7. Sedangkan untuk Pb2+, karena ada muatannya, maka biloknya adalah muatan itu sendiri. Yang tahap kedua yaitu setarakan jumlah unsur yang biloknya berubah. Jadi yang disetarakan unsur yang biloknya berubah. Di sini Mn antara +2 dengan +7 biloknya berubah, tetapi jumlah unsurnya sudah sama-sama 1 Mn-nya sehingga udah sama. Kemudian biloknya berubah lagi Pb itu jumlahnya juga sudah sama-sama 1 sehingga pada tahap yang kedua ini dilewati, kita ke tahap yang ketiga. Tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilok. Jadi kita buat panah atau garis yang saling menghubungkan dari +2 menjadi +7 dan seterusnya. Nah, dari +2 menjadi +7 berarti oksidasi 5 atau naik 5. Kemudian dari +4 menjadi +2 turun reduksi 2. Nah, angka 2 dan 5 ini menjadi faktor pengali yang oksidasi 5 nanti dikalikan dengan 2. Angka 2 ini adalah dari angka reduksi. Kemudian yang reduksi 2 ini dikalikan dengan 5. Nah, hasilnya sebagai berikut yang pada tahap yang keempat, yaitu setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilok. Ini hasil perkaliannya 2 MnO plus 5 PbO2 menjadi 2 MnO4- plus 5 Pb2+. Tahap yang kelima, setarakan muatan dengan H+ kondisi asam, karena ini kondisi asam. Nah, untuk menyetarakan muatan kita hitung dulu muatannya.
Di sini di MnO tidak ada muatannya 0. PbO2 juga muatannya 0. Kemudian di MnO4 min ada muatannya nih. 2 kali min berarti min 2 atau 2 min. Kemudian ini Pb ada Pb2 plus, 5 kali 2 plus berarti 10 plus. Maka 2 min ditambah 10 plus didapat 8 plus. Karena muatan jadi plus dan minnya di belakang. Karena di kanan 8 plus maka di kiri ditambahin 8H plus. Kemudian yang keenam, setarakan O dengan menggunakan H2O. Kita hitung O-nya. Di sebelah kiri ada O, ini 2 kali O, ini O-nya ada 2. Kemudian PbO2 berarti ini O-nya ada 10. Maka di total O-nya ada 12. Di sebelah kanan ini ada MnO4 min berarti O-nya ada 8. Kemudian Pb tidak ada. Nah di sebelah kiri 12, di sebelah kanan 8, maka di sebelah kanan ditambahkan 4H2O. Maka setelah berakhir kita urutkan penulisannya sesuai dengan urutan-urutan yang tadi didapat sebagai berikut. Contoh soal yang kedua. Setarakan reaksi berikut dalam suasana basa. Tadi sudah asam, sekarang yang basa. MnO4 min plus C2O4 2 min menjadi MnO2 plus CO2. Tentukan tahap yang pertama, tentukan unsur yang biloksnya berubah. Jadi kita menentukan bilok. Pada soal kedua ini Bapak tidak menghitung bilok seperti contoh soal yang satu tadi karena sudah cukup jelas. Apabila belum paham silahkan diputar video Bapak yang berjudul pengertian reaksi reduksi dan oksidasi, yang link videonya akan Bapak lampirkan pada video ini, di mana di situ menjelaskan cara menghitung bilok. MnO4 min berarti biloknya adalah plus 7. C2O4 2 min biloknya plus 3 dan seterusnya plus 4 dan plus 4. Tahap yang kedua, setarakan jumlah unsur yang biloknya berubah. Nah, kita amati unsur yang biloknya berubah tadi adalah Mn dan C. Di sebelah kiri ini Mn-nya jumlahnya 1. Di kanan Mn-nya jumlahnya 1, sudah sama. Kemudian C di kiri jumlahnya 2. Di kanan ini jumlahnya 1. Nah, karena di kanan tidak sama jumlah C-nya, maka tambahkan koefisien 2 di depan C. Ini dia. Gara-gara kita menambahkan koefisien 2 di depan CO2 ini, maka bilok C harus dihitung ulang dengan cara dikalikan 2 bilok C-nya. Sehingga CO2 yang tadinya biloknya plus 4 dikali 2 menjadi plus 8. Dengan cara yang sama, ini yang C2O4 biloknya dari plus 3 dikali 2 menjadi plus 6. Contoh soal 2. Setarakan reaksi berikut dalam suasana basa. MnO4 min plus C2O4 2 min menjadi MnO2 plus CO2. Tahap yang pertama, tentukan unsur yang biloknya berubah. Kita hitung unsur bilok tiap-tiap unsur. Bapak tidak menjelaskan cara menghitung bilok karena sudah Bapak terangkan di contoh soal 1 tadi. Apabila masih ada yang belum paham tentang menghitung bilok, silakan tonton video Bapak yang berjudul pengertian reaksi reduksi dan oksidasi, yang link videonya Bapak lampirkan pada video ini. Berarti bilok MnO4 min adalah plus 7, C2O4 2 min plus 3, MnO4 plus 4, CO2 plus 4. Tahap yang kedua yaitu setarakan jumlah unsur yang biloknya berubah. Yang biloknya berubah ini adalah Mn, kemudian C. Kita amati Mn jumlahnya udah sama-sama 1, kanan dan kiri. Sedangkan C di kiri ada 2, di kanan ini ada 1. Maka di depan CO2 ini harus ditambahkan koefisien 2. Ini dia.
Nah, gara-gara kita menambahkan koefisien 2 pada CO2, maka biloknya C harus dihitung ulang, yaitu dikalikan 2. Sehingga CO2 yang semula 4 harus dikali 2 menjadi 8. Dikali 2. Kemudian dengan cara yang sama, ini tadi pada C2O4 yang tadinya plus 3 dikali 2 menjadi plus 6. Ketiga, yaitu tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilok. Nah, berarti dari plus 7 menjadi plus 4, ini adalah reduksinya 3. Kemudian dari plus 6 menjadi plus 8, oksidasi 2. Nah, yang reduksi 3 dikalikan dengan 2, yang oksidasi 2 dikalikan dengan 3. Dan hasil perkaliannya adalah sebagai berikut yang pada tahap 4. Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilok. Jadi penurunan dan kenaikan bilok itu untuk mengalihkan. Hasilnya adalah 2MnO4- plus 3C2O4 2- menjadi 2MnO2 plus 6CO2. Kemudian tahap yang kelima yaitu setarakan muatan dengan OH- karena ini kondisi basah. Maka kita hitung muatannya. Dari sebelah kiri ini ada 2, ini min, berarti 2 min muatannya. Kemudian 3C2O4 2- berarti ini muatannya adalah 6 min. Totalnya antara 2 min dengan 6 min adalah 8 min. Di kanan 0, 6CO2 juga 0, maka di kanan ditambahkan 8 OH-. Tahap yang keenam yaitu setarakan O dengan H2O. Kita hitung O-nya, MnO4 berarti ini O-nya ada 8 karena ada koefisien 2 di depan. Kemudian 3C2O4 ini O-nya berarti 12. Maka 8 ditambah 12 di sebelah kiri 20 O-nya. Kemudian di sebelah kanan MnO2 berarti O-nya adalah 4. Kemudian 6CO2 berarti O-nya ini adalah 12. Kemudian ini ada 8 OH berarti O-nya ada 8. Maka kalau dijumlah 8 tambah 12 tambah 4 adalah 24. Berarti kita harus menambahkan H2O di sebelah kiri sebanyak 4. Kalau dihitung reaksi ini sudah setara dan letaknya sudah sesuai dengan aturan, yaitu penyetaraan reaksi redoks metode yang kedua yaitu metode setengah reaksi atau sering juga dengan istilah metode ion. Tahap-tahapannya adalah sebagai berikut. Metode setengah reaksi tahap-tahapannya: 1. Tentukan reaksi reduksi dan oksidasi dengan bilok. 2. Tuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. 3. Setarakan jumlah unsur yang biloknya berubah. 4. Setarakan atom O dengan cara untuk kondisi asam tambahkan H2O yang kurang atom O. Untuk kondisi basa tambahkan H2O yang kurang atom O sebanyak kelebihannya. Jadi pada kondisi basa ini H2O ditambahkan pada bagian yang kelebihan atom O sebanyak kelebihannya. Tapi nanti endingnya setara. Yang kelima, setarakan atom H dengan H+ asam atau OH- basa. Yang keenam, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Elektron itu muatannya min sehingga E-. Dan yang ketujuh, gunakan faktor pengali untuk menghilangkan elektron. Contoh soal 3. Setarakan reaksi redoks ini dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. K2Cr2O7 plus HCl menjadi KCl plus CrCl3 plus Cl2. Tahap pertama yaitu tentukan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dengan bilok. Nah, untuk mengerjakan soal ini dengan metode setengah reaksi atau metode ion, maka reaksi harus diubah ke dalam ion-ion. Sehingga
K2Cr2O7 ini kalau dirubah menjadi ion-ion adalah 2K plus sama Cr2O7 2-. Kemudian HCl diubah jadi ion-ion berarti H plus dan Cl-. Kemudian KCl berarti menjadi K plus Cl-. Kemudian CrCl3 diubah berarti menjadi Cr3 plus dengan 3 Cl-. Dan Cl2 masih utuh karena ini unsur masih tetap Cl2. Nah, dari pecahan ion-ion ini kita hitung biloknya. 2K plus berarti biloknya adalah plus 1, angka 2 tidak mempengaruhi karena koefisien. Cr2O7 2- biloknya adalah plus 6. Silakan dihitung dengan metode yang sudah Bapak ajarkan. H plus 1, Cl min 1, K plus 1, Cl min 1, Cr3 plus berarti plus 3, 3 Cl min berarti ya min 1, 3-nya nggak mempengaruhi, Cl2 0. Nah, kemudian dari data bilok ini diamati yang berubah adalah ini, Cr2O7 2- menjadi Cr3 plus. Kemudian dari Cl min ini menjadi Cl2. Nah, selanjutnya hanya reaksi ini saja yang ditulis, yang lain tidak perlu ditulis. Tuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Jadi reduksinya adalah Cr2O7 2- menjadi Cr3 plus. Oksidasinya Cl- menjadi Cl2. Tahap yang ketiga, setarakan jumlah unsur yang biloknya berubah. Jadi unsur yang biloknya berubah kita amati ini. Ini pada reduksi Cr-nya 2. Maka pada ini Cr harus ditambahin 2, ini angka 2 depan. Kemudian pada oksidasi dari Cl- menjadi Cl2, ini ada 2-nya, sementara ini min saja, jadi ini tambahkan 2. Tahap yang keempat yaitu setarakan atom O dengan cara, karena ini kondisi asam maka tambahkan H2O yang kurang atom O. Kita hitung atom O-nya, di sebelah kiri O-nya ada 7, maka di sebelah kanan ditambahkan 7 H2O. Kemudian pada reaksi oksidasi tidak ada, maka masih utuh. Tahap yang kelima, setarakan atom H dengan H plus karena kondisi asam. Kita hitung semula kiri adalah tidak ada H, yang ada hanya di kanan yaitu pada 7 H2O ini. Jadi hanya 14, maka di kiri kita tambahkan 14 H plus. Kemudian pada reaksi oksidasi tidak ada H, masih utuh. Yang keenam, setarakan muatan dengan elektron. Nah, kita hitung muatannya. 14 plus ini adalah 14 plus muatannya. Kemudian Cr2O7 ini berarti 2-. Maka total muatan di sebelah kiri adalah plus 12. Kemudian di sebelah kanan ini ada 2 berarti adalah 6 plus. Hanya 6 plus saja. Karena kita hanya bisa menambahkan dengan elektron negatif, maka elektron ditambahkan di sebelah kiri 6 elektron sehingga akan menjadi 6 plus, karena Na12 plus dikurang 6- menjadi 12 menjadi 6 plus sama dengan kanan. Kemudian yang reaksi oksidasi, pada reaksi oksidasi muatannya adalah ini 2-. Di sebelah kanan tidak ada 0, maka ditambahkan 2 elektron di sebelah kanan. Tahap ketujuh, gunakan faktor pengali untuk menghilangkan elektron. Di sini tadi pada reaksi reduksi elektronnya ada 6, pada oksidasi elektronnya ada 2. Maka kita gunakan KPK, yaitu yang 6 kita kalikan 1, yang 2 elektron kita kalikan 3. Jadi nanti ketemunya menjadi sama-sama 6 elektron. Sehingga berikut ini hasilnya, 6 elektron ditambah 14 H plus ditambah Cr2O7 2- menjadi 2 Cr3 plus 7 H2O. Pada reaksi oksidasinya menjadi 6 Cl-
menjadi 3Cl2 plus 6 elektron karena dikalikan dengan 3. Nah, elektronnya sudah sama, kita coret elektronnya. Kemudian reaksi ini disusun sesuai dengan kaidah yang sudah Bapak ajarkan, yaitu Cr2O72-, kemudian 6Cl-, baru kemudian 14H+, menjadi 2Cr3+, plus 3Cl2 plus 7H2O. Reaksi ini sudah setara. Contoh soal 4. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi dalam suasana basah. Bi2O3 plus NaOH plus NaClO menjadi NaBiO3 plus NaCl. Tahap yang pertama, tentukan reaksi reduksi dan oksidasi dengan bilok. Caranya seperti pada contoh soal yang ketiga, kita ubah reaksinya menjadi ion-ion bagi yang bisa diubah menjadi ion-ion. Bi2O3 ini masih utuh menjadi Bi2O3, kemudian NaOH menjadi Na plus OH-, kemudian NaClO berarti menjadi Na plus ClO-, kemudian NaBiO3 menjadi Na plus BiO3-, dan NaCl menjadi Na plus Cl-. Setelah itu kita hitung biloknya masing-masing. Kemudian kita amati yang biloknya berubah, yaitu ini Bi2O3 dengan BiO3- dan ClO- dengan Cl-. Selain itu biloknya tidak berubah. Tahap yang ketiga, setarakan jumlah unsur yang biloknya berubah. Kita amati di sini Cl hanya 1, di sini di kanan Cl juga hanya 1, berarti sama. Kemudian reaksi oksidasinya Bi di kiri ada 2, maka di kanan ditambahkan 2 ini. Tahap yang keempat, setarakan atom O dengan cara basah, tambahkan H2O pada bagian yang kelebihan atom O sebanyak kelebihannya. Kita amati pada reduksi ClO berarti O-nya hanya 1. Kemudian di sebelah kanan hanya Cl, jadi tidak ada O, sehingga antara kanan dan kiri selisihnya 1. Maka kita tambahkan 1 H2O di sebelah kiri yang lebih. Pada oksidasi, perhatikan di sebelah kiri O-nya ada 3. Di sebelah kanan O-nya ada 6. Jadi antara kanan dengan kiri selisihnya 3. Maka kita tambahkan 3H2O di sebelah kanan di bagian yang banyak. Langkah kelima, setarakan atom H dengan OH- karena kondisi basah. Kita hitung hanya pada reaksi oksidasi hanya ada 2, yaitu pada H2O ini. Maka kita tambahkan OH-nya juga 2 di sebelah kanan. Kemudian pada reaksi reduksi hanya ada 6, yaitu di sebelah kanan ya pada 3H2O ini. Maka di sebelah kiri ditambahkan 6H2O, 6 OH-. Tahap yang keenam yaitu setarakan muatan dengan elektron. Kita hitung muatannya pada ClO-, berarti ini muatannya adalah 1-. Kemudian pada sebelah kanan Cl-, berarti sebelah kanannya 1-. Dan 2 OH-, jadi muatannya adalah 2-. Muatan itu minusnya di depan. Totalnya ada 3-. Maka di sebelah kiri ditambahkan 2- atau 2 elektron. Kemudian pada reaksi oksidasi ada 6-, jadi 6 OH- jadi 6-. Kemudian di sebelah kanan ada 2-. Ini koefisiennya 2, BiO3- jadi 2-. Sehingga di sebelah kanan ditambahkan 4- atau 4E. Tahap ketujuh, gunakan faktor pengali untuk menghilangkan elektron.
maka reaksinya akan menjadi begini. 4E plus 2H2O plus 2ClO- menjadi 2Cl- plus 4OH-. Pada oksidasi 6OH- plus Bi2O3 menjadi 2BiO3 plus 3H2O plus 4E. Kemudian kita coret yang sama, 4E kita coret. Tuh. Kemudian 6OH- dengan 4OH- kita coret. Maka di sebelah kiri masih ada 2OH-. Kemudian H2O kita coret juga. Maka di sebelah kanan ini masih ada 1H2O. Sehingga reaksi redoknya kalau ditulis dengan menggunakan kaidah yang sudah Bapak ajarkan di awal, reaksi ini setara. Berikutnya adalah latihan. Silahkan kerjakan soal-soal ini untuk menambah tingkat kepahaman tentang cara menyetarakan reaksi redok.